Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video ini. Bagi yang baru pertama kali mampir, jangan lupa klik tombol subscribe dulu. Gratis dan Anda akan mendapatkan update video-video sejarah dan bahasa Arab hampir setiap hari. Oke teman-teman, di video lalu saya membahas tentang perkembangan Islam di Amerika. Kali ini saya akan bahas tentang perkembangan Islam di Brazil. Nah, Brazil ini adalah salah satu negara terbesar di Amerika Selatan dan juga sering banget jadi juara Piala Dunia ya. Ya, bagaimana sih perkembangan Islam di Brazil? Mari sama-sama kita bahas. Islam masuk dan berkembang di Brazil berawal dari masuknya orang-orang Afrika dalam bentuk perbudakan. Brazil menerima 37% budak orang Afrika yang diperdagangkan, sekitar 3 juta orang. Sejak tahun 1550, bangsa Portugis mempekerjakan budak Afrika untuk bekerja di kebun tebu yang sebelumnya dimusnahkan oleh penduduk Tupi. Negara Brazil merupakan bagian wilayah Amerika yang banyak menerima budak muslim di Afrika. Pada tahun 1835 di Bahia, pernah terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh kaum muslimin dari berbagai negara. Sebuah revolusi Islam besar meletus dan dijuluki sebagai kebangkitan kaum budak. Ini ditujukan untuk pembebasan para budak dan pembentukan sebuah negara Islam di Brazil. Wow, luar biasa ya. Islam diperkenalkan ke Brazil oleh orang Muslim Afrika. Mereka memiliki pengaruh yang besar pada sektor pertanian, industri, dan pertambangan emas. Proses penyebaran Islam di Brazil terjadi dalam 3 tahap, yaitu sebagai berikut. Pertama, dimulai saat Brazil ditemukan oleh pelaut kapal Portugis pada paruh kedua abad ke-15. Sebagian sejarawan mengatakan bahwa beberapa Muslim lolos dari inkuisisi dan melarikan diri ke Brazil, di mana mereka bisa menjalankan agama mereka lebih terbuka. Kedua, pada saat bangsa Portugis mulai membawa budak dari Afrika Barat untuk dipekerjakan sebagai buruh reklamasi lahan yang luas pada abad ke-16. Pada saat itu musim Afrika Barat tiba ke Brazil. Mereka dibaptis oleh Portugis. Mereka menjalankan ajaran agama Islam secara sembunyi-sembunyi. Mereka mempertahankan hidup Islami di gubuk dengan mendirikan sekolah dan membaca Al-Quran. Menjelang akhir abad ke-18, kelompok muslim dari Afrika Tengah dikirim ke Brazil. Pada awal abad ke-19, mulai terjadi pemberontakan dari penduduk Afrika Barat yang sudah menetap. Pada tahun 1900 masih tercatat 10.000 Afro-Muslim yang hidup di negara Brazil. Setelah masa asimilasi paksa terhadap Afro-Muslim, perkembangan Islam di Brazil memasuki era baru dengan adanya imigran Muslim Timur Tengah, Suriah, dan Lebanon. Ketiga, datangnya gelombang imigran Muslim Syria dan Lebanon pada tahun 1920. Mereka berhasil mendirikan lembaga swadaya masyarakat yang diberi nama Organisasi Amal Islam pada tahun 1929. Organisasi ini bertahan sampai pertengahan 1950. Kaum muslim mulai berpikir untuk membentuk organisasi-organisasi lain di negeri ini. Brazil dikenal sangat menjaga hubungan baik dengan orang Arab dan Muslim. Selain itu, Brazil termasuk negara yang berdasarkan kebebasan, hukum, dan hak-hak kewarganegaraan. Orang Arab Muslim dan non-Muslim memainkan peran besar dalam kemajuan ekonomi dan politik Brazil. Di Brazil, jumlah penganut Islam juga terus mengalami perkembangan. Kebanyakan dari mereka adalah orang Brazil yang masuk Islam. Di kota Rio, ada sekitar 500 keluarga Muslim. 85% dari mereka adalah orang-orang Brazil yang memeluk Islam dan tidak memiliki hubungan dengan orang Arab. Di negeri Samba ini, umat Islam diperkirakan 1 juta orang, dengan peningkatan jumlah tempat ibadah 127 masjid pada tahun 2013. Hal ini 4 kali lebih banyak dari tahun 2000 Masehi, berdirinya tempat ibadah di Brazil. Oke, satu lagi dari Amerika, yaitu negara Argentina. Agama Islam berkembang di wilayah Argentina tidak beda jauh dengan sejarah masuk Islam di benua Amerika lainnya, yaitu melalui para imigran. Kedatangan para imigran Muslim pertama di Argentina bersama dengan kedatangan para penjelajah kebangsaan Spanyol dan Portugis di wilayah Argentina.
Jumlah imigran muslim ini terus bertambah setelah Argentina menjadi wilayah koloni Spanyol. Sejarah masuknya Islam di Argentina dibawa oleh bangsa Spanyol yang saat itu berada di bawah kekuasaan Ratu Isabel I dan Raja Ferdinand II. Pada 1492 di Alhambra, basis kerajaan Islam terakhir diporak-porandakan oleh Isabel dan Ferdinand. Mereka kemudian menghancurkan berbagai peninggalan peradaban Islam kecuali buku pengobatan dan karya seni. Kedatangan Muslim ke Argentina dimulai pada pertengahan abad ke-19. Imigrasi pertama datang dari Syria pada tahun 1850 sampai 1860. Mereka datang ke sana untuk mencari penghidupan yang lebih baik daripada hidup di bawah Kekaisaran Ottoman yang cenderung otoriter. Gelombang migrasi berikutnya pada tahun 1870 sampai Perang Dunia I. Selanjutnya tahun 1919 sampai 1926 para imigran itu datang lagi. Saat itu Barat sedang getol-getolnya menancapkan pengaruh kolonialisme di Timur Tengah yang dulunya berada di bawah Kekaisaran Ottoman. Imigran Arab yang terkenal adalah keluarga Menem yang berasal dari Suriah dan pemeluk Islam. Mantan Presiden Amerika Charles Menem merupakan salah satu keturunan keluarga imigran Suriah. Meski leluhurnya adalah Islam, ia sendiri merupakan seorang penganut Katolik Roma. Karena faktor agama inilah, Carlos Menem diizinkan untuk ikut mencalonkan diri sebagai Presiden Argentina. Dalam aturan konstitusi yang berlaku, Presiden Argentina haruslah seorang pemeluk Katolik Roma. Namun aturan ini dihapus dalam reformasi konstitusi tahun 1994. Perkembangan Islam di Argentina secara perlahan mulai diterima oleh masyarakat Argentina. Jumlah penganut Islam di negeri ini diperkirakan mencapai 3,5 juta orang, lumayan besar ya. Argentina merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim yang mengalami peningkatan cukup banyak bila dibandingkan negara lain di kawasan Amerika Latin. Oke teman-teman, itulah dia perkembangan Islam di wilayah Amerika Selatan. Alhamdulillah cukup baik dan cukup berkembang. Kita doakan mudah-mudahan Islam semakin berkembang di wilayah tersebut. Oke teman-teman, sampai sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe bagi yang belum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.